Dunia ini butuh sejarah. Kalau kisahmu tidak ada jatuh bangun, tidak ada mulai nol, bagaimana kamu mau dikenang? Bagaimana perusahaan itu akan besar? Kamu jangan mau sukses kalau kamu tidak siap jatuh. Tidak ada sukses yang tanpa jatuh. Dunia butuh ceritamu, kawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani. Saya owner dari PT Patin Nusantara Globalindo. PT Patin Nusantara Globalindo beralamat di Desa Sugiharjo, Dusun 2, Jalan Masjid, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kenapa kita pilihnya ikan patin bukan yang lain? Bukan ya, tapi belum. Untuk saat ini produksi ikan patin fillet. Jadi ikan patin itu produknya itu sebenarnya filleting ya, dagingnya. Kemudian the second produknya adalah kulitnya. Nah, untuk Indonesia sendiri yang paling banyak itu pada saat ini masih ikan patin. Mungkin next kita akan menyusul ikan nila ya. Karena sekarang jumlah filleting ikan nila dan kebutuhan kulitnya sudah mulai banyak. Cuman masyarakat saat ini masih kenalnya newbie-nya itu di kulit ikan patin, Mas. Untuk saat ini saya rasa kulit ikan patin dan batu kita masih ready aman ya. Kalau dulu mungkin iya Mas, karena kan harus PT-PT besar tuh yang filleting. Tapi kalau sekarang sudah banyak pabrik-pabrik UMKM, pabrik-pabrik baru yang memproduksi filleting ikan patin sendiri. Nah, kalau dulu ya Mas ya, ikan patin itu cuman ada atau digemari di Sumatera Selatan, di Pekanbaru, Riau. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai deh Indonesia itu kenal ikan patin, sudah banyak yang mulai gemar, dan budidaya ikan patin juga sudah mulai banyak sih kalau di Indonesia. Kalau bicara tentang kompetitor, sebenarnya usaha itu kalau nggak pakai kompetitor, tandanya usaha kamu nggak maju, Mas. Tandanya usaha kamu maju itu diminati karena lahir kompetitor. Mungkin kalau kita flashback sejarah, kerupuk kulit ikan patin ini dulunya orang nggak mau karena bentuknya seperti ikan. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalau kita lihat di online, media sosial, di marketplace, mau itu keranjang oranye, keranjang pink, keranjang hijau, sepertinya kulit ikan patin itu udah banyak dijumpain. Kalau saya sendiri mainnya itu Mas 70% itu di offline ya. Artinya di seluruh retail pasar modern dan di pasar-pasar Sumatera itu udah banyak Mas. Udah banyak banget meletakkan barang. Nah, sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya untuk di marketplace online ya. Online itu sudah banyak juga produk-produk kita dan produk-produk sejenis. Jadi sekarang masyarakat itu kenapa lebih suka di kulit ikan patin? Yang pertama kandungan ya. Dengan maraknya diet no karbo, maka permintaan terhadap keripik cemilan ikan patin itu meningkat. Jadi dia kalau kulit sapi orang takut kolesterol karena lemak jenuhnya tinggi. Sementara kalau di ikan memang dia berlemak ya, tapi kan dia tidak menimbulkan kolesterol dan segala macam. Artinya lebih safety sih, pelanggan itu lebih safety kalau dia makan cemilan kulit ikan daripada kulit ikan sapi gitu. Kalau di pasar internasional untuk saat ini kita masih merambah di negeri jiran. Kita maksudnya masih di skala Malaysia ya Mas ya. Seperti kita tahu kan kalau raksasanya itu ada di Singapura ya kalau produk kulit ikan patin. Tapi kita tetap percaya diri sejak awal sampai dengan sekarang bahwasanya kita mampu kok bersaing di pasar global dengan rasa original, dengan cita khas rempah-rempah bumbu Indonesia yang justru di situ menariknya. Orang itu kenapa suka dan kita menang di kompetitor, mereka suka kerupuk kita itu ada cita rasa khas ketumbarnya, wangi halia kalau orang Malaysia bilang. Kalau orang kita bilang harum jahenya dengan rempah bawang putih yang melimpah, itu sih Mas.
rata-rata teman-teman atau sasaran market banyak pengen ke luar negeri, tapi kalau saya mau fokus ke dalam dulu. Kenapa? Nasional itu masih belum ada yang naik rak nasional produk kerupuk kulit ikan. Saya mau kejarnya nasional, jadi saya mau besar di dalam dulu, sambilan peminat di luar kita sambil, tapi nomor satu itu nasional. Lah kalau namanya pengusaha kita ke nasional, di dalam ditinggalin ya nggak mungkin dong mas. Masa iya di dalamnya ditinggalin kita ngebesarin di luar? Itu namanya melompat anak tangga sih kalau sayanya. Jadi kalau kita bicara khas, kita boleh tanding atau kita boleh lihat di seluruh market bahkan dunia ataupun nasional, harga untuk produk kita itu under ya, di bawah dari mereka semuanya. Yang kedua tentunya punya kita itu kebanyakan review, nanti boleh dicek deh di keranjang orang dan segala macam, kita menang di ketidak bau. Jadi orang-orang banyak bilang kerupuk kulit ikan patin miliknya kita itu tidak bau amis. Yang sudah saya gapai, pasar kita sudah kuasai untuk Pulau Sumatera, terutama pasar dari Sumbagut, Sumatera bagian utara, Aceh, Sumatera, Padang, Pekanbaru, Jambi, sudah kita kuasai pasarnya, sudah dibombardir seluruhnya ada produk kita. Marketplace juga kalau di rank secara persentasi masih kita yang di atas, dan sudah merambah sampai ke Pulau Jawa, sampai ke supermarket ternamaan di Jakarta. Nah, target saya ke depannya, kerupuk kulit ikan patin harus menasional, ada di seluruh toko yang ada di Indonesia. Kita akan buat produk turunan berikutnya. Selanjutnya kita ada original dengan balado cabai merah. Kita akan launchingkan mungkin beberapa saat itu di balado hijau atau tambah lagi salted egg. Tambah satu lagi mas, dulu produk kita di market itu hanya ada original. Sekarang di 2026 sudah bisa dijumpai, akan segera hadir di retail raksasanya Indonesia, itu varian balado. Bagi pecinta kerupuk ikan patin, sekarang sudah bisa dapat merasakan cita rasa baru dari kerupuk ikan patin dengan varian balado, pedas manis balado. Kalau di original itu 60%, 60% itu pelanggan kita masih tetap pilih original, 30%-nya di balado, baru sisanya di kare. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia justru originalnya yang kurang diminati, mereka lebih suka ke balado, lebih ke pedas manis ya, cita rasanya yang lebih bercita rasa gitu. Kalau diceritakan sebetulnya sedih ya mas soal pasang surut, tapi kamu jangan ngaku pengusaha kalau kamu belum pernah ada di titik nol. Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah orang sukses, itu akan ada sejarah titik balik. Kalau motivasi saya kepada teman-teman semuanya, kepada karyawan saya, kamu tuh mau dikasih wadah yang besar, kamu tuh mau gede, dunia ini butuh sejarah. Kalau kisahmu tidak ada jatuh bangun, tidak ada mulai nol, bagaimana kamu mau dikenang? Bagaimana perusahaan itu akan besar? Bahkan seorang Bill Gates sendiri itu punya titik terendah di hidup. Jadi saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada anggota saya terutama, ketika kita mundur di satu titik fase nol, itu seperti anak tanah. Tarik busurnya ke belakang untuk melesat ke depan. Jadi nggak ada ceritanya pengusaha itu nggak mau jatuh, nggak mau balik ke titik nol, itu nggak ada. Jadi kalau Mas bilang, bagaimana cara saya mengatasi kesulitan saya? Jawabannya satu mas, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, tenang, relax, baru akhirnya dari situlah muncul yang namanya intuisi, muncul insting, muncul jalan keluar. Jadi bukan gedebak-gedebuk berpikir apapun tidak. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan sambil pasrah. Tidak ada hasil besar tanpa kamu balik ke titik terendah kamu.
Kalau yang namanya mimpi, selagi saya masih bernapas, mimpi itu masih terus hidup. Kalau saya bilang di sisa usia saya yang nggak banyak lagi, saya mau menjadikan Patin Nusantara produk kenamaan setara dengan label merek ternama di Indonesia, yang nantinya memiliki produk turunan banyak, kemudian memotivasi orang banyak. Ini loh, ada seorang perempuan yang berusaha bertahan demi anak-anak dan demi karyawan, tidak peduli harus mundur ke titik nol bahkan minus. Jadi kalau saya ditanya motivasi sampai di mana, saya akan jadikan kerupuk kulit ikan patin setenar sebesar seperti keripik kentang yang mendunia. Itu sih motivasi saya. Kepada anak Gen Z zaman sekarang, udahlah nak, zaman sekarang semua bisa diganti pakai AI. Satu-satunya yang nggak bisa diganti pakai AI adalah kamu ciptain produk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu yang tidak bisa diganti dengan AI. Kita jualan kerupuk, itu nggak bisa kerupuknya diganti pakai AI. Kamu mau jualan bayam juga nggak bisa pakai AI. Kembalilah ke ketahanan pangan. Kalau kamu balik ke ketahanan pangan, otomatis kamu nggak akan tergantikan. Nah, kalau dulu zamannya saya jualan, itu capek, door to door, pintu ke pintu. Sekarang, kamu mau buat marketing, jualan kentang, jualan telur, pakai Godzilla di AI suruh jualan, bisa. Jualan tempe pakai Doraemon suruh jualan, pakai toko-toko karakter utama dibikin jualan, bisa marketingnya. Tapi ingat, ada yang nggak bisa ditiru oleh teknologi, ketahanan pangan. Kamu jangan mau sukses kalau kamu tidak siap jatuh. Tidak ada sukses yang tanpa jatuh. Dunia butuh ceritamu, kawan.